Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi ini saya karena diminta oleh KPS untuk memberikan topik untuk residen kuliah, maka saya berikan yang very basic untuk refraksi subjektif. Gitu. Mudah-mudahan ini bermanfaat karena ini sering saya tanyakan dan residen-residen banyak yang tidak menyadari hal ini. Oke. Jadi tujuan dari subjektif refraksi adalah untuk menentukan secara subjektif kombinasi dari lensa spherics dan silinder yang dapat mencapai penglihatan yang jelas dan nyaman secara binokuler. Gitu. Dan itu membuat kita bisa mengkuantifikasi kemampuan membaca pasien untuk objek-objek tertentu. Dalam hal ini adalah optotip yang kita minta untuk baca. Jadi kita tidak hanya bisa mengatakan bahwa penglihatannya masih bagus, penglihatannya buruk, tapi betul-betul kita bisa mengatakan berapa penglihatannya dari pasien tersebut. Apa yang harus kita persiapkan sebelum kita melakukan refraksi subjektif di dalam ruangannya adalah nomor 1 adalah pencahayaan. Nomor 2 adalah kita harus tahu ukuran ruangan atau jarak cat yang diperlukan. Yang ketiga, kita mesti menyadari tentang kebisingan-kebisingan yang ada di sekitar kita. Yang keempat adalah amenities. Amenities ini adalah perlengkapan perintil-perintil kecil yang harus ada supaya kita bisa melakukan pemeriksaan dengan baik. Jadi amenities ini bukan cuma ada di hotel kalau kita menginap, tapi juga ada di ruangan pemeriksaan refraksi. Amenities yang mau saya bahas lebih dulu. Apa saja yang harus kita miliki di dalam ruangan? Kecil-kecil. Yang pertama adalah penggaris. Syaratnya adalah penggarisnya kecil, ringan, dengan marker yang jelas. Jangan kamu meriksa PD pakai penggaris yang panjangnya 50 cm. Gemeteran tangannya megang. Ya. Jangan pakai yang kecil tapi yang fancy, yang tebel, penuh dengan ornamen, gambar Hello Kitty, apa segala macam yang tebel-tebel sehingga juga menyulitkan gitu. Dan jangan juga pakai penggaris yang udah terlalu lama sehingga marker-marker milimeternya sudah menghilang sehingga kamu pakai perasaan. Ini antara 62 sama 64 gitu. Kita mesti precise. Ya. Kemudian juga kita mesti punya center yang nyalanya konstan. Jangan nyala redup, nyala redup, nyala redup. Itu membuat kamu juga frustasi kalau mau mengukur pupillary distance. Kemudian alat tulis. Mau punyanya pensil boleh, mau punyanya pulpen boleh. Yang penting bisa dipakai untuk membuat catatan selama pemeriksaan. Kemudian juga untuk membersihkan lensa, karena lensa kita ini dipegang oleh banyak tangan, maka biasanya ada pelaku-pelaku kejahatan yang meninggalkan sidik jari di lensa. Gitu. Nah, kita dengan baik hati berusaha memaafkan dan menghilangkan jejak pelaku tersebut dengan membersihkan sidik jari yang ada pada lensa tersebut dengan tisu yang lembut atau kain khusus yang memang biasa disediakan untuk membersihkan lensa. Karena kalau kita pakai tisu yang kasar atau kain yang kasar, sekali nggak apa-apa. 2 kali udah mulai ada goresan. Berkali-kali maka kita akan merusak permukaan lensa sehingga terjadi goresan-goresan sehingga clarity dari lensanya berkurang. Yang keempat adalah boleh punya kertas kecil, boleh punya buku notas kecil untuk mencatat pemeriksaan kita sebelum kita tuliskan hasil tersebut di rekam medis pasien. Nah, yang berikutnya yang harus kita tahu adalah cahaya. Kita harus tahu bahwa cahaya itu penting.
Karena kadang-kadang kalau untuk pasien-pasien, kalau kita memberikan ukurannya itu berlebih, maka ada efek seolah-olah lebih terang. Jadi chart yang kelihatannya lebih optotipnya lebih hitam. Ya, itu bisa dimispersepsi oleh pasien sebagai melihat lebih jelas, padahal tidak. Dan itu membuat pasien melihat dengan akomodasi. Jadi peranan cahaya itu sangat penting dalam mempersiapkan ruangan. Dan cahaya ini wajib kalau pemeriksaannya pakai cat yang dicetak. Beda halnya kalau misalnya kita pakai seperti di lantai 2, lantai 4, lantai 5 kita pakainya proyektor Snellen, dia sudah punya sumber pencahayaan sendiri. Gitu. Kalau proyektor tidak punya pencahayaan sendiri, ya nggak ada yang bisa dilihat juga. Gitu. Jadi memang harus ada pencahayaan yang cukup supaya pasien bisa membedakan jenis optotip yang sedang dia baca. Nah, kita juga mesti tahu ukuran ruangan dan jarak yang diperlukan. Jadi ini tergantung sekali dari tipe chartnya atau mesin yang kita gunakan. Untuk chart yang Snellen itu rata-rata kita periksa dalam jarak 6 meter. Tapi kalau kita bisa menggunakannya proyektor, kita bisa memodifikasi jaraknya. Atau kita bisa pakai dream chart, atau kita bisa pakai automated forwarder. Itu juga bisa. Nah, kemudian kalau umumnya kalau kita pakai yang printed chart untuk Logmart, itu kita biasa periksa kalau pasiennya masih dalam range normal, kita pakai dalam jarak 4 meter. Tapi kalau untuk pasien low vision, kita bisa periksa di jarak 2 meter atau 1 meter. Ya. Juga kebisingan. Kita harus yakin bahwa kalau kita memeriksa, jangan di tempat yang sangat gaduh, sehingga suara-suara dari sekitar itu mengganggu proses pemeriksaan refraksi yang kita lakukan. Ini biasanya suka kita alami kalau kita melakukan pemeriksaan refraksi outreach. Jadi kita keluar dari rumah sakit, kita periksa di posbindu, di sekolah. Itu biasanya orang-orang banyak yang bersemangat ngumpul, gitu, di sekeliling ngomong begitu, ngajak ngobrol pasien sehingga akhirnya apa yang kita instruksikan tidak jelas terdengar oleh pasien sehingga nanti bisa misleading. Apakah pasien memang kemampuannya serendah itu atau karena dia tidak bisa mendengarkan atau tidak bisa mempersepsikan yang dia lihat, atau kitanya yang tidak bisa mendengar perkataan pasien dengan jelas. Sehingga kita bilang bahwa kita merasa bahwa pasiennya salah membaca. Jadi kita mesti yakin bahwa pasien bisa mendengar permintaan-permintaan kita dengan jelas. Dan sebetulnya ini juga resiprokal. Jadi kita juga harus bisa mendengar dengan jelas kata-kata pasien. Jadi jangan ada asumsi tidak terkonfirmasi di antara kita. Ya, semuanya harus jelas. Nah, ini chartnya, contohnya. Ini adalah contoh chart setelan klasik yang di print. Ini kita periksa biasanya di jarak 6 meter. Dan ini kita lihat bahwa chart Snellen itu khas, atasnya satu huruf, bawahnya beranak pinak, sehingga baris-baris yang paling bawah itu bisa isinya bisa 10, bisa 12 karakter, sementara di atasnya cuma 1. Oke, nah
Bedanya adalah dengan chart yang satu lagi, yang biasa kita pakai adalah Longmarch chart. Longmarch chart ini di kalangan oftalmologis lebih terkenal sebagai ETDRS chart. Ini karena dipakai pada penelitian diabetik retinopatis tadi. Karena dipakai secara masif, multisenter, sehingga akhirnya ini dikenal di kalangan oftalmologi sebagai ETDRS. Padahal dia nama aslinya adalah Longmarch chart, atau kalau dipakai dengan nama penemunya adalah Lovi Bailey chart. Ada yang menemukannya dua orang optometris, dua orang profesor optometris. Nah, ini mulai dipakai pada penelitian early treatment diabetic retinopathy tadi, yang dimulai dari tahun 79. Ini diperiksa, tadi seperti saya bilang, paling jauh di jarak 4 meter, dan paling dekat untuk pasien-pasien low vision pada jarak 1 meter. Nah, kalau kita memilih untuk memeriksa pasien dengan trial frame, maka ada beberapa persiapan-persiapannya juga. Trial frame itu bagus dipakai karena kita bisa mengganti lensa yang ditaruh di trial frame sesuai dengan yang kita mau. Kita bisa langsung naruh minus 10, plus 5, plus 12 gitu. Dengan satu gerakan. Jadi untuk dioptrik lens yang besar ini bisa cepat sekali kita berikan, terutama kalau memang pasien sudah kita ketahui riwayat sebelumnya atau ada pemeriksaan autoref, sehingga kita bisa tahu lensa pertama yang kita taruh berapa besar. Cuman seperti di gambar sini, ini ada downfall-nya juga. Untuk orang-orang yang untuk orang-orang yang pangkal hidungnya tidak terlalu tinggi, maka ada kemungkinan kalau lensanya banyak atau berat, posisi frame-nya akan turun. Kalau kita lihat di sini, maka kita lihat matanya ada sedikit di bagian atas dari lubang lensa ini. Ya, apa yang terjadi dengan pasien kayak begini? Kita lihat kalau dia ngelihat ke depan, maka sebetulnya arah kepalanya bukan ke depan, tapi ke atas. Karena pasiennya harus menengadahkan kepala supaya dia bisa melihat lurus ke arah chart yang mau dia lihat. Dan kalau ini dilakukan dalam jangka waktu yang lama, karena kita tidak punya data autoref, kita tidak punya ukuran kacamata sebelumnya, dan pasiennya memang sulit untuk dilakukan pemeriksaan karena misalnya ada cicatrix di kornea atau ada katarak di sentral, itu membuat pemeriksaannya bisa jadi lebih lama. Dan makin lama pemeriksaan dengan kondisi yang tidak ergonomis seperti ini akan membuat pasien makin tidak kooperatif karena fatigue, pegel lehernya kalau harus tengadah terus-menerus. Jadi kita semua harus tahu bahwa kalau kita pakai trial frame, kita bukan hanya mengadjust atau mengukur atau menyesuaikan pupillary distance-nya dari trial frame, tapi juga kita harus meyakinkan bahwa posisi hole dari trial frame itu harus betul-betul membuat matanya ada di tengah-tengah dari lubang trial frame. Itulah gunanya di trial frame itu ada yang namanya nose pad. Ya.
Ini nggak apa-apa saya bikin kayak gini, karena ini yang melakukannya masih pemula. Jadi wajahnya tidak saya tutup. Ya, jadi nggak apa-apa. Nah, ini saya tutup wajahnya. Kenapa? Karena kalau diperhatikan di gambar ini kelihatan nggak ya? Kurang kelihatan ya? Ini nosepad-nya justru keluar. Sejajar dengan hidung dari pasien. Ini menunjukkan bahwa tidak ada supporting frame ke hidung, sehingga ini yang sering membuat trial frame itu merosot. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa kadang-kadang meskipun diperiksa oleh residen yang cukup senior, tetap hal-hal kecil seperti ini terlupakan. Dan ini juga kalau kita lihat posisi kepala pasiennya akhirnya lebih menengadah lagi dibandingkan posisi yang pertama. Nah, jadi keuntungan trial frame itu apa sih sebetulnya? Dia lebih bagus untuk mengetahui kalau kita mau membaca dekat. Karena kan posisinya sesuai dengan posisi sehari-hari pasien akan memakai kacamata untuk baca dekat. Itu juga menggambarkan kondisi sebenarnya kalau pasien pakai kacamata. Nah, itu juga penting kalau pasien harus kita observasi dulu sebelum kita resepkan kacamatanya. Jadi kita untuk orang-orang yang baru pertama kali pakai kacamata, kemudian nambah ukuran kacamatanya besar atau ada anisometrop, kita yakin bahwa toleransi yang kita berikan ini masih bisa diterima oleh pasien, maka kita biasanya suka meminta pasien untuk memakai ukuran kacamata yang akan kita resepkan dan dia berjalan-jalan dulu sekitar 15-20 menit untuk kita yakin bahwa itu memang bisa diterima oleh pasien dan bisa ditoleransi. Ini juga biasanya kalau misalnya kita harus melakukan home visit, nggak mungkin kita bawa-bawa foropter. Jadi yang bisa kita bawa adalah trial frame. Dan juga ada kondisi-kondisi tertentu yang lebih memungkinkan, memudahkan kita untuk memeriksa pasien kalau kita menggunakan trial frame. Ya, jadi ini kondisi-kondisinya tadi sudah saya sebutkan. Jadi kalau ada masalah binokular, ada anak-anak, kemudian ada pasien dengan visual impairment, pasien dengan problem pendengaran, kita mau refracting dengan lensa kontak multifokal yang sudah dipakai, kemudian yang strabismus, gitu. Nah ini juga kalau pasien ada skotoma atau ada visual field defect, kadang-kadang dia nggak bisa ngelihat lurus karena dia harus menggunakan retina di luar makula. Kalau kita lihat itu di sebelah kanannya, bagian tengahnya ini sudah hitam. Sehingga nggak mungkin dia ngelihatnya lurus, pasti akan miring-miring. Itu agak susah kalau kita pakai foropter. Kita harus pakai trial frame. Hanya saja kalau dengan posisi yang miring-miring begini, maka kita harus yakin mata sebelahnya bukan hanya ditutup dengan occluder, tapi kita bisa tutup dengan tisu atau dengan kasa atau dengan patch yang lain yang memungkinkan waktu dia memiringkan kepala atau memiringkan atau menundukkan kepala atau menengadahkan kepala, maka dia tidak melihat melalui mata yang sebelahnya. Nah, tapi tetap saja foropter juga punya keunggulan dibandingkan trial frame. Makanya dua-duanya harus dipelajari dan harus bisa kita gunakan. Ini sebetulnya untuk melihat jauh lebih bagus karena lensanya sudah ada di sini semua. Jadi kita nggak harus bolak-balik tempat trial lens ke frame lagi ke pasien, ke tempat trial lens balik lagi ke pasien. Jadi kita tinggal menggerakkan jari, lensanya sudah berganti. Gitu. Ini juga lebih nyaman buat pasien karena tidak menekan hidung, tidak menekan belakang kuping, sehingga pasiennya bisa hanya duduk saja.
Ya, ini juga bagus untuk posisi lensa. Dia stabil. Karena nggak kayak tile frame, dia nggak melorot-melorot. Selama dudukan foropternya kuat, nggak jatuh gitu, maka dia akan stabil posisinya sampai selesai pemeriksaan. Itu terutama bagus untuk pasien-pasien dengan diopter spherical yang tinggi atau oblik astigmat. Karena oblik astigmat kalau frame-nya turun, maka gesernya jauh aksis dari astigmatnya. Semakin tinggi powernya, maka semakin buram pasiennya. Nah, di sini juga bagus karena JCC-nya sudah langsung ada di dalam foropter ini. Jadi kita juga tidak harus menggunakan JCC yang kita pegang, yang kadang-kadang kalau kita gemeter juga muternya nggak konsisten. Begitu. Juga ada prisma di situ, dan ada juga yang tidak konvensional seperti ini, tapi sudah pakai komputer sehingga bisa high tech, bisa langsung digunakan dengan chart di dalamnya, sehingga tidak memerlukan ruangan yang besar untuk melakukan pemeriksaan refraksi. Ini contoh oblik astigmat. Kita bisa lihat bahwa ada sikatrik di daerah sini, sehingga kita tahu bahwa akan ada astigmat yang posisinya oblik begini. Kalau kita udah ngelihat pasien yang kayak begini, maka kita harus tahu, oh, yang kayak gini nih, kita lebih baik periksanya pakai foropter. Jadi kita sudah tahu dari awal untuk menghemat waktu. Jangan nanti kita sibuk megang-megang frame-nya supaya stabil, atau kita minta pasiennya, Pak, pegang ya Pak, Bu, pegang ya Bu, gitu. Itu nggak buat pasiennya juga nggak nyaman. Jadi kita harus observe dulu kondisinya bagaimana, sehingga kita tahu apa yang mau kita lakukan. Communication skill juga penting, karena ini namanya adalah refraksi subjektif. Sangat subjektif. Ini bisa membuat pasien yang lagi tadinya cemas, yang tadinya khawatir, tegang, jadi tenang. Jadi puas dengan pemeriksaannya. Ini dari komunikasi ini kita bisa tahu riwayat dia sebelumnya gimana, catatan kita sebelumnya bagaimana. Kita bisa mendiskusikan ke pasien bahwa nanti kalau pakai kacamata bagaimana gitu. Nah, kita juga bisa tahu misalnya ini dirujuk dari tempat lain, kenapa dirujuk ke kita. Umumnya pasien nggak akan dirujuk ke dokter mata untuk pemeriksaan refraksi kalau kasusnya nggak kompleks. Jadi jangan mengharapkan kita mendapat rujukan, tolong diperiksa pasien dengan miop ringan. Nggak mungkin. Kita tuh pasti dapatnya rujukannya anisometropia, high myopia, high astigmatisme, amblyopia, itu pasti akan kita dapatkan. Dan semuanya itu kalau kita bisa melakukan pemeriksaan seefisien mungkin, kemudian bisa menenangkan pasien dan keluarganya selama pemeriksaan, itu akan membuat hidup kita lebih mudah. Kalau kita belum apa-apa sudah membuat, kalau misalnya pasien anak-anak nangis, bubar itu. Nggak bisa kita dapat refraksi subjektif, kita cuma bisa dapat refraksi objektif. Gitu. Ya. Nah, ini juga harus kita tahu bahwa selama kita melakukan pemeriksaan, kita harus memberikan instruksi dan pertanyaan-pertanyaan yang jelas. Yang tadi saya bilang. Jadi jangan sampai asumsi kita dan asumsi pasien berbeda. Harus kita konfirmasi. Karena kadang-kadang ditanya, Pak, yang ini sama yang ini, mana yang lebih terang? Nanti pasien jawab, yang ini dok. Yang mana yang ini? Yang pertama atau yang kedua?
Gitu. Atau kita kasih tanya lagi, Bu, dikasih ini lebih terang apa lebih gelap? Habis itu dia mati lampu, lebih gelap dong. Yang kita ingin adalah kita sedang memeriksa visual acuity, kemampuan pasien untuk bisa membedakan optotip yang dia lihat. Jadi jangan mempertanyakan terang atau gelap, ini atau yang ini. Ya. Harus yakin bahwa pasien bisa menjawab pertanyaan kita secara benar sesuai yang kita inginkan. Jadi pertanyaannya harus jelas. Yang terakhir, nah ini juga nih. Kita kalau melakukan komunikasi ke pasien itu harus gentle dan sopan. Terutama kalau memeriksa lawan jenis. Tapi bukan berarti kalau sesama jenis kita bisa brutal, enggak gitu juga. Tapi terutama kalau lawan jenis. Ini ada fotonya. Demi kebaikan bersama, baik dokter maupun pasien, saya hitamkan mukanya. Apa yang aneh di sini? Nggak begitu kelihatan ya? Kalau di slide saya sih kelihatan. Di slide sebelah kelihatan. Jadi kalau di sini sebetulnya mau saya garis bawahi adalah ini. Kaki dokter ini mengapit kaki pasien ini. Kamu bisa bayangkan kalau ada perempuan kakinya dikepit sama dokter, lalu ditanya-tanya, kira-kira dia mau jawab apa enggak? Gitu. Kalaupun ngejawab, menjawabnya lirih, takut-takut, malu-malu gitu. Ya, sehingga ini harus betul-betul diperhatikan karena ini bukan ngarang-ngarang. Ini sengaja saya foto, terus habis itu saya colek sang pelaku, saya bilang, bisa tolong saya ini enggak gitu. Jadi saya nggak bilang ke pasien, lu jangan gitu gitu. Saya bilang, bisa begini dulu nggak, bantuin saya ini. Oh ya, dia pergi terus saya melanjutkan. Sehingga kita tetap menjaga martabat dokternya dan kita juga bisa menenangkan pasiennya pada saat yang bersamaan. Ya. Dan yang harus juga diperhatikan adalah selama kita melakukan pemeriksaan refraksi secara subjektif, yang harus diperhatikan adalah pasien gesture, sikap pasien, bukan optotipnya, berapa banyak dia bisa baca. Bukan itu yang paling penting. Kita harus melihat kayak tadi, apakah dia kepalanya posisinya tidak ergonomis, apakah kepalanya maju-maju untuk bisa ngelihat lebih jelas, apakah dia posisi badan yang tadinya nyender kemudian udah condong sekali ke depan, apakah matanya udah nyipit-nyipit supaya bisa ngelihat. Karena sebagian besar pasien, meskipun mereka merasa bahwa mereka datang untuk minta pertolongan, tapi mereka tetap punya ego untuk bisa dikatakan baik. Jadi mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa melihat semua optotip yang ada di chart dengan cara apapun, dengan cara menyipit, dengan cara miring, dengan cara tengadah, dengan cara kepala maju, dengan cara badan maju. Mungkin kalau dia bisa berdiri maju ke depan chart, dia berdiri juga ke depan chart. Ya. Nah, baru habis itu kita memakai teknik yang mau kita pilih gitu. Jadi nggak ada teknik yang paling superior dibandingkan yang lain. Kita bisa memakai semua teknik. Kalau kita periksa astigmat, kita bisa pakai astigmat dial teknik, kita bisa pakai cross cylinder, kita bisa pakai stenopexlit. Jangan lupa untuk refining Sperris, karena tadi kalau kita over minus, maka pasien akan melihat seolah-olah lebih terang.
Nah, kita kadang-kadang harus fogging dulu, kita kadang-kadang pakai prisma, tapi yang jelas selama dua matanya masih berfungsi, jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan binocular balance. Karena kita akan meresepkan kacamata untuk dua mata sekaligus, bukan meresepkan kacamata untuk satu mata. Ya, jadi ini adalah hal terakhir yang harus dilakukan kalau semua teknik refraksi subjektif sudah kita lakukan. Benteng terakhirnya adalah binocular testing. Jangan pernah lupakan hal tersebut. Terima kasih, kira-kira begitu. Apakah ada pertanyaan? Kayaknya nggak ada pertanyaan ya, karena udah jelas ya. Selama ini yang suka saya tanyakan, suka saya kritik gitu. Oh, kamu mau nanya? Waduh. Silakan. Selamat pagi Dr. Umar, terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan saya Andrew dari tahap 2 dok. Izin menanyakan dok, tadi kan sempat disinggung sedikit mengenai posisi trial frame dan kalau misalkan ada pasien dengan yang dicontohkan di slide tadi misalkan dengan stotoma sentral gitu dok. Kalau misalkan ada kasus seperti itu, bagaimana cara kita sebagai pemeriksa untuk menyesuaikan posisi trial frame-nya dok untuk mencari koreksi refraksi subjektif pada pasien tersebut dok? Terima kasih dok. Posisi frame tidak pernah kita sesuaikan. Kita taruh frame itu sesuai dengan ukuran pupillary distance dan juga dengan supporting nosepad supaya posisi matanya pas ada di tengah-tengah lubang frame. Yang kita lakukan adalah membiarkan pasien untuk mencari posisi kepala yang paling pas untuk bisa melihat. Nomor 1. Nomor 2, kalau misalnya memang dia besar sekali, itu bisa kita sebetulnya tambahkan prisma. Gitu. Tapi ini nanti kita ngomongnya ke teknik pemeriksaan refraksi. Ini kita baru ngomong tentang preparation. Belum sampai meriksanya nih. Ini kita mesti siap-siapnya dulu. Kalau pemeriksaannya nanti lagi ada lagi topiknya lagi. Itu lebih panjang lagi. Karena biasanya untuk pemeriksaan saja kita minta tahap 2 dan tahap 3 untuk mempresentasikan subjective refraction sama astigmatik aja. Diskusinya nggak kelar-kelar gitu. Jadi itu lebih panjang lagi dari sini. Ya. Oke. Ada lagi? Jadi take home message saya adalah semua teknik, semua tools harus kita kuasai dengan benar. Jadi bukan hanya kalau kamu mau operasi, kamu harus menguasai mesin ini, mikroskop ini, pedal ini, instrumen ini. Tapi kalau kamu melakukan pemeriksaan refraksi dengan baik dan benar pun kamu harus tahu frame bagaimana cara pakainya, foropter bagaimana cara pakainya. Kemudian kalau kamu ragu ini astigmatnya seperti ini, kamu bisa lakukan pemeriksaan keratometri atau apa, mesin-mesin lain yang bisa membantu pemeriksaan refraksi harus kamu lakukan. Gitu. Ya. Ada lagi pertanyaan? Ya, silahkan. Nggak harus yang direfraksi ya. Baik dok, saya punya satu pertanyaan dok. Saya pernah ketemu satu pasien, dikatakan dia mengalami memang sedikit kelainan mental oleh orang tua. Namun saya bisa ngajak dia komunikasi dengan baik, nyambung seperti itu dok. Namun jadi saya yakin, oh sepertinya bisa di BCVA seperti itu. Namun di tengah-tengah ternyata
pasiennya udah mulai tidak nyambung seperti itu dok. Kapan sebaiknya saya berpikir, oh sebaiknya tidak perlu di BCVA langsung pemeriksaan objektif saja seperti itu dok, daripada panjang gitu dok pemeriksaannya. Terima kasih, Nomor dok. satu, memang untuk pasien anak-anak, pasien gangguan pendengaran, pasien dengan mental retardation, kita lebih banyak bergantung pada objective refraction. Tapi untuk pasien-pasien yang masih bisa kita itu ada interference, nggak apa-apa. Jadi untuk pasien-pasien yang tadi kamu bilang masih bisa awalnya dilakukan pemeriksaan, itu sebetulnya bisa kita periksa. Hanya saja yang tadi saya bilang, pemeriksaannya untuk pasien-pasien kayak gitu, untuk anak-anak, untuk orang tua, untuk pasien dengan masalah mental, itu harus cepat. Jadi pergunakanlah waktu ketemu pasien yang normal untuk melatih skill, mempercepat proses pemeriksaan. Makanya tadi saya bilang, sebelum kamu meriksa, yakinkan bahwa lensanya bersih. Jangan ada yang kotor. Yakinkan bahwa semua alat-alat ada, berfungsi normal. Kamu harus tahu prediksinya. Kayak tadi saya lakukan, saya berikan contoh, kalau kamu udah ngelihat pasien dengan di matanya ada cicatrix kayak gitu, kamu udah tahu, ini pasti high astigmat nih. Gitu. High astigmatnya udah posisi cicatrix ini pasti oblik nih. Kalau oblik, high astigmat, kamu kasih frame. Kalau frame-nya nggak bisa nggak bisa stabil di depan mata, berarti kamu harus pakainya foropter nih. Gitu. Jadi begitu kamu ngelihat pasien langsung ketahuan, ini kira-kira saya mau melakukan apa, dengan cara apa supaya bisa cepat. Ya, kan referensi subjektif itu sama kayak kita ngajak ngobrol orang. Makin kita ngobrolnya ngalor ngidul, yang kita ajak ngobrol juga makin males. Gitu. Ini muter-muter aja, ini nggak sampai ke pokok pembicaraan apa. Gitu. Ya, jadi usahakan nomor satu dalam membangun komunikasi adalah membuat kamu dipercaya, membuat kamu diterima. Sesudah itu usahakan pemeriksaan secepat mungkin. Dan secepat mungkin itu hanya bisa dilakukan dengan latihan, nggak bisa dengan membaca teori. Sama kayak orang naik sepeda. Nggak mungkin kalau kamu baca teori, naik sepeda bisa nggak pakai pegangan stang, bisa pakai roda satu. Itu kamu dengan membaca terus kamu bisa pakai naik sepeda satu roda gitu. Nggak bisa, harus latihan. Mencapai titik keseimbangan, bergerak, itu harus latihan. Sama, pemeriksaan refraksi juga begitu. Harus latihan sehingga bisa mendapatkan teknik terbaik, tercepat yang bisa kita aplikasikan ke pasien. Ya. Oh iya. Dokter Cynthia menanyakan di Zoom bagaimana pasien dengan gangguan lapang pandang. Tadi sudah dibahas juga Dokter Cynthia bahwa pasien dengan gangguan lapang pandang nomor satu kita sebetulnya cari dulu. Kita biasanya kalau kita belum dapat data pasien dengan gangguan lapang pandang, itu tanda-tanda yang umumnya bisa kita lihat adalah pasien tidak dapat membaca chart dengan optotip yang besar. Jadi kalau di Snellen chart itu mungkin baris 3/60 atau 6/60 dia sulit untuk baca. Karena sebagian huruf tidak terlihat justru. Begitu kita coba ke chart yang lebih kecil, dia akan bisa melihat. Jadi kalau misalnya 6/60 dia nggak bisa baca, coba aja dulu yang di bawahnya. Kalau emang nggak bisa baca juga, baru kita berganti. Yang kedua adalah kadang-kadang pasien itu membaca, meskipun ini huruf Latin, dia membacanya dari kanan ke kiri. Jadi huruf yang kelihatan itu huruf yang di kanan dulu, baru kemudian kalau dia mencari, dia bisa ngeliat ke kiri.
Atau dia konsisten misalnya baca dari kiri ke kanan tapi hanya sebagian dari chart. Misalnya dari 5 huruf dia hanya baca 3. Kita bisa tahu bahwa ada sesuatu nih yang membuat pasien ini selalu konsisten di posisi tertentu, ada huruf-huruf yang nggak bisa kebaca. Kita bisa tahu bahwa pasien-pasien seperti itu adalah pasien-pasien dengan gangguan lapang pandang. Nah, yang lainnya adalah kalau memang kita sudah tahu pasien itu dengan gangguan lapang pandang, maka kita harus tahu bahwa apakah gangguan lapang pandang ini sangat besar sehingga menyulitkan pasien bahkan untuk bisa mengidentifikasi satu huruf. Begitu. Kalau memang dia seperti tadi yang saya berikan contohnya di gambar Humphrey, itu kan sudah defeknya besar. Nah, itu memang kita meminta pasien untuk mencari posisi terenak terbaik untuk bisa melihat. Satu. Yang kedua adalah kita juga bisa dengan bantuan tadi pemeriksaan Humphrey, kita bisa memperkirakan ini daerah yang dia bisa melihat itu posisinya berapa derajat dari makula, dari sentral. Nah, itu bisa kita nanti berikan prisma sebetulnya sesuai dengan kebutuhan pasien. Cuman memang di Indonesia ini untuk prisma-prisma ukuran besar itu sulit untuk didapat. Kita hanya bisa memberikan, kalau misalnya prismanya ukuran kecil masih bisa kita masukkan ke resep kacamata. Tapi kalau besar kita nggak bisa. Karena biasanya kita pakai prisma tambahan yang kita tempel ke kacamata. Gitu. Ada lagi dari Zoom?